Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Ia dikenal sebagai cendekiawan, agamawan, dan negarawan dengan kiprah internasional. Profesor Nasaruddin Umar menyelesaikan pendidikan di Pesantren As-Adiyah Sengkang, Sarjana Muda IAIN Ujung Pandang, S1 dan S2 di IAIN Jakarta, kemudian menempuh studi postdoktoral di McGill University, Kanada, Leiden University, Belanda, dan Paris University di Prancis. Beberapa jabatan yang diemban Profesor Nasaruddin Umar, diantaranya Wakil Menteri Agama Republik Indonesia 2011-2014, Imam Besar Masjid Istiqlal, Dewan Pengawas Penasehat Dar Al-Hadis An-Nabawi Saudi Arabia, Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Indonesia, Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Jakarta, dan sederet jabatan strategis lainnya di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali bersama saya Ahmad Faisal dalam program khusus Mutiara Ramadan. Kali ini kita mengangkat tema indahnya perdamaian dan dialog antar umat beragama. Telah hadir narasumber kita bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dan untuk itu pendengar langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Profesor Nasaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap semangat Prof ya menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah, insya Allah. Kita Alhamdulillah. berharap seluruh para pendengar RRI juga senantiasa mengikuti perkembangan yang dicapai oleh RRI yang semakin luar biasa ini ya. Ya, Alhamdulillah. semakin canggih RRI kita ini, kebanggaan kita ya. Baik. Prof, ini nama Prof sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan juga bahkan dunia internasional. Mengingat Prof pernah menduduki jabatan strategis di Indonesia, sebut saja seperti Dirjen Bimas Departemen Agama, Guru Besar, Rektor, bahkan pernah menjabat Wakil Menteri Agama, dan saat ini menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, tentunya Prof hal ini menempatkan Profesor Nasaruddin sebagai salah satu Muslim yang berpengaruh di dunia. Nah, tentu banyak kisah yang bisa Prof bagikan pada para pendengar dan pemirsa mengenai kecintaan Prof dalam jalan dakwah dan pencerahan umat. Silakan Prof. Iya baik, saya sebetulnya merasa juga tidak ada apa-apanya. I feel I'm nothing ya. Tapi nggak tahu lah kok masyarakat kita memberikan apresiasi ke kita ya, terutama Istiqlal terakhir ini, berbagai macam penghargaan internasional, award internasional, like age ya, itu rumah ibadah yang paling rapi dan paling indah, paling hijau Ya. adalah Istiqlal. Berarti itu mengalahkan seluruh rumah-rumah ibadah yang lain. Dan ini pertama kali ada rumah ibadah yang mendapatkan sertifikat international age ini. Kemudian baru-baru ini juga saya diundang ke United Nations ya, di PBB. Saya diberikan apresiasi atas keberhasilan Istiqlal Mosque itu menjadi meeting point untuk berbagai macam, bukan saja lintas agama, tapi juga lintas etnik, lintas kewarganegaraan, dan juga lintas mazhab dan seterusnya. Jadi menarik sekali karena di antara 6 poin yang diteliti oleh ada peneliti yang pernah mengukur ya bahwa Indonesia itu ada 6 institusi yang paling efektif melakukan pendekatan terhadap Islam ya. Pertama Kementerian Agama tentunya, kemudian Nahdlatul Ulama sebagai lembaga umat yang paling besar di Indonesia, followernya 60 jutaan orang ya. Kemudian Muhammadiyah 20 juta orang, kemudian Majelis Ulama yang menghimpun berbagai mazhab dan berbagai golongan umat Islam, denominasi umat Islam di Indonesia. Dan yang kelima adalah IAIN UIN seluruh Indonesia, itu dijadikan satu kesatuan
Dan kok nongol juga Istiqlal juga masuk yang ke-6 itu. Alhamdulillah. Dan yang menariknya adalah yang the most acceptable, yang paling mudah diterima oleh semua kalangan, semua pihak, itu malah justru Istiqlal. Nah, ya nggak tahu, mungkin karena era politik ya, yang lainnya itu mungkin ada tendensi politiknya. Kalau Istiqlal memang sejak awal kami mendoktrinkan Istiqlal itu harus menjadi rumah besar untuk semua, bukan saja untuk umat Islam, tapi agama apapun, bahkan manusia apapun ya, aja istilahnya, asal Bani Adam bisa masuk ke masjid. Jadi Istiqlal itu rumah besar untuk humanity, the big house for humanity. Siapapun bisa masuk di masjid, ya maka itu turisnya banyak sekali, tapi dengan etika-etika yang kita berikan direction sebelum masuk ke Masjid Istiqlal. Dan alhamdulillah kita juga mendapat kepercayaan dunia ya. Representase umat Islam di Indonesia itu Istiqlal seringkali dilibatkan ya. Seperti kemarin di organisasi konferensi Islam, kemudian juga di State Department Amerika, kemudian juga di Cina, di beberapa negara ya. Representasi Istiqlal itu diminta terlibat sebagai representasi umat Islam di Indonesia. I don't know kenapa, padahal kami tidak pernah berbuat untuk mendapatkan award seperti itu, tapi ya dunia kan memberikan penilaiannya. Seperti rumah ibadah paling bersih, kita tidak pernah menargetkan untuk mendapatkan award. Yang penting kita berbuat untuk yang terbaik untuk Masjid Istiqlal dan umat, kebanggaan bangsa. Malah justru diam-diam ada yang memperhatikan. Award internasional juga pernah kita peroleh, satu-satunya public space yang zero terhadap virus corona di dalamnya adalah Istiqlal. Ini 2 peneliti internasional. Aneh, kenapa di Masjid Istiqlal itu tidak ditemukan virus corona, baik dalam masa Delta maupun juga pada masa Omicron itu, ini tidak ditemukan virus corona. Penelitian itu membuktikan, oh iya, karena sirkulasi udaranya Istiqlal, angin bertiup dari selatan ke utara, dan itu kan Istiqlal nggak punya dinding, ya open aja gitu ya, dan kita tanpa ada AC tapi saking karena atapnya itu sangat tinggi ya. Alhamdulillah, ternyata konstruksinya yang kita tahu konstruksinya itu adalah seorang non-Muslim, yaitu Silaban, seorang agama Protestan ya kan. Nah, ini membuat konstruksi Istiqlal yang luar biasa, memenangkan tendernya pada waktu itu. Jadi Istiqlal itu menjadi viral, dan yang paling viral sekarang ini adalah kita membuat tunnel. Tunnel ini adalah lorong bawah tanah menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Ya, ini ide gila ini sebetulnya. Mengatakan kok imam besar mau, ya memang nggak ada yang setuju, teman-teman, bahkan pemerintah juga. Saya akhirnya langsung ke Pak Presiden, Pak, yang kita akan buat di sini bukan lorong penghubung antara Istiqlal dengan katedral, tapi yang kita akan bangun adalah sebuah simbol, the symbol of tolerance of Indonesia. Nah, Pak Jokowi menyetujui, oke, saya setuju. Nah, namanya presiden setuju ya sami'na wa ta'na ya kan, bagi gayung bersambut Prof ya. Gayung bersambut akhirnya. Ramai-ramai mendukung gagasan ini karena di dalamnya itu kan bukan hanya lorong ya, tapi di situ ada ornamen toleransi, ada ornamen perdamaian kemanusiaan di dalamnya ya. Juga sering kita pakai untuk meeting-meeting interfaith di dalamnya. Benar-benar itu multifungsi. Dan semenjak tunnel ini ada, nah kita bisa join parking. Jadi ruang parkir kita yang begitu luas, bisa menampung 1.000 mobil, 2 lantai di bawah tanah, itu dipakai juga oleh saudara-saudara kita dari gereja di tetangga itu. Sebelumnya kan katedral itu tidak punya tempat parkir karena dibangun 120 tahun yang lalu. Mungkin waktu itu dulu masih pakai kuda orang pergi ke gereja yang nggak ada mobil. Nah, sekarang kita berada di ring 1 ya, dekat istana, dekat Monas, kan nggak mungkin bisa parkir di jalanan kan. Betul, Pak. Akhirnya selama ini katedral nggak ada tempat parkirnya, karena nggak bisa parkir di Istiqlal kan ada jalan raya. Nah, dengan adanya tunnel ini, maka
yang paling bahagia sebetulnya itu adalah juga tetangga kita katedral ini. Karena mereka bisa parkir di tempat parkir Istiqlal dan tidak perlu melewati pekarangan Istiqlal Mm-mm. karena terowongan itu langsung masuk di depan pintu gerbangnya katedral. Katedral. Baik, Mm-mm. baik. Prof, tadi menarik yang tadi Prof sampaikan mengenai adanya award, Prof ya, penghargaan dari dunia internasional mengenai Istiqlal itu masjid yang bersih gitu, Prof ya, dan mereka bisa datang melihat langsung kondisi masjid Ya. Istiqlal yang sangat bersih. Nah, ini apakah emang sejauh ini ada apa nih Prof kira tantangan yang bisa Prof lihat, Prof, sehingga Prof bisa terus berbenah sehingga membuat Istiqlal menjadi terus akan menjadi masjid yang nyaman bagi orang yang akan datang dan sholat di sana, ibadah di sana, ya, Prof. Ya, memang pertama kita lakukan pembenahan dulu ya. Hmm. Pembenahan dari penghuni-penghuni Istiqlal. Dulu kan sebelum saya itu banyak sekali penghuninya itu. Ada 16 eh, ormas yang berkantor di Istiqlal. Ya, dan di situ juga bikin kantor, bikin acara, bikin segala macam. Kadang-kadang juga tidak relevan dengan masjid itu sendiri ya. Nah, saya minta supaya teman-teman kita yang berkantor di Istiqlal itu agar mencari tempat yang lebih baik, lebih layak ya, karena ini Istiqlal kan masjid negara dan masjid ini kebanggaan kita ya. Nah, kita carikan tempat ya, jadi kita juga pendekatannya bukan mengusir ya, tetapi melalui dialog. Mm-mm. Akhirnya ada saling pengertian, understanding yang sangat dalam, mau mengerti kita akhirnya tidak ada yang bisa berkantor di Istiqlal selain Istiqlal itu sendiri. Baik. Ya, nah dengan demikian Istiqlal bisa bersih, kemudian juga eh, pedagang-pedagang kaki lima yang tadinya itu penuh sesak di dalamnya, kita nggak bisa lewat. Nah sekarang ini kita konsentrasikan di dalam satu tempat yang dibikinkan dengan bangunan-bangunan yang sangat layak ya. Parkir itu tidak lagi ada di atasnya, tapi kita pindahkan ke bawah tanah. Kemudian di atasnya itu yang tadinya dipakai tempat parkir dan dipakai untuk eh, dagang-dagang kaki lima itu kita jadikan taman. Hmm. Nah, taman-taman ini sangat mengesankan. Ada pohon-pohon yang langka, kemudian juga ada rumput-rumput hijau, dan sungainya pun juga kita kerok, kita bersihkan, sehingga betul-betul menjadi objek wisata religi yang paling terkenal di Indonesia sekarang adalah Masjid Istiqlal. Baik. Nah, di samping itu juga kita hijaukan bukan saja di depan, tapi di lantai 2, lantai 3 itu bergelantungan penghijauan rumput-rumput Lee Kuan Yew di situ. Jadi hijau di atas, hijau di dalam, dan hijau di atas itu. Jadi semakin asri, Prof ya. Asri, ya insya Allah. Baik. Hmm. Prof, belum lama ini Prof mengikuti Muktamar Liga Arab yang salah satunya membahas pentingnya persatuan umat dan toleransi antar mazhab. Nah, menariknya Prof sudah mengampanyekan dialog mitra dan antar umat bahkan sejak tahun 1983 melalui masyarakat dialog antar umat beragama yang Prof dirikan. Pertanyaannya bagaimana Prof melihat potret umat hari ini dalam konteks persatuan dan hubungan dengan agama lainnya? Alhamdulillah, ya saya ingin mengatakan Alhamdulillah, ucap syukur Alhamdulillah, karena ternyata banyak persoalan-persoalan di negara-negara Muslim yang lain itu, tapi kita sudah menganggap itu sudah bukan lagi persoalan. Hmm. Di negara-negara lain ya, masih ada persoalan tentang boleh enggaknya, ada enggak tidaknya demokrasi dalam Islam, ada enggak hakikat hak asasi manusia dalam Islam, ada enggak relasi gender dalam Islam, keadilan gender, ya, ada enggak sistem perekonomian modern dalam Islam, kemudian juga eh, ada enggak sistem pemilihan umum yang seperti masyarakat modern sekarang ini. Nah, bagi kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sudah lewat, ya kan. Masalah kesetaraan gender di Indonesia ini, saya ingin mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Hillary Clinton, kandidat eh, calon presiden Amerika beberapa waktu yang lalu, mantan menlu Amerika, bahwa siapapun yang mau belajar tentang kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Not only dari Muslim country, tapi juga dari Western country also. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia itu bisa menjadi model kesetaraan gender. Di mana-mana ada kesetaraan. Dan kemudian juga demokrasi. Kita menjadi negara demokrasi yang
yang kedua terbesar di dunia ya kan mungkin. Kalau boleh saya sebut seperti itu, karena Indonesia yang sedemikian urutan keempat terbesar populasi penduduknya di dunia, dan saya kira juga salah satu wilayah paling luas di dunia juga kalau kita mentangkan dari Sabang sampai Merauke, Mm-mm. itu adalah Indonesia, tapi sudah menerapkan eh, pemilihan umum atau prinsip demokrasi dalam memilih kepemimpinan. Itu dahsyat itu ya. Bagaimana mungkin ya lebih dari 15.000 pulau, lebih 500 bahasa, Mhm. dan etniknya berapa, agamanya pun juga berapa, bisa menyatu dalam Bisa, satu bisa. kesatuan yang sangat utuh yang dipersatukan oleh bahasa Indonesia dan persamaan sejarah masa lampau itu. Itu bisa membangun sebuah kekompakan nasional yang luar biasa. Dan sementara di tempat lain, ya itu masih gontok-gontokan, ada hanya etniknya 3 4 ya, tapi bentrok setengah mati. Nah, kita di Indonesia sedemikian luas, wilayahnya sedemikian banyak etniknya, tapi bisa kompak. Perekonomian kita juga sangat mengesankan buat mereka kan. Mhm. Inflasi kita itu masih ya itu ya 2% lah misalnya, bandingkan dengan Turki misalnya bulan lalu itu masih 93%. Mesir itu 65% ya kan. Nah, pertumbuhan increasing ekonomi kita itu kan juga luar biasa ya. Itu sudah di atas 5 lah ya. Nah, Mhm. sementara di tempat-tempat yang lain itu masih minus, ada yang ada 3 ya. Jadi secara ekonomi itu kita tidak tersentuh dengan apa yang dialami oleh di luar negeri, misalnya krisis moneter, krisis Mhm. ekonomi ya. Nah, kita alhamdulillah ya mungkin karena kekompakan warga bangsa antara pemerintah dan masyarakat, antara antar umat beragama, antar etnik, ya, antar generasi baik muda dan menengah maupun juga yang generation ini kita kompak ini. Jadi mengelaborasi masyarakat yang plural seperti Indonesia ini itu tidak gampang. Nah, inilah contoh yang ditampilkan di Indonesia yang dikagumi oleh masyarakat luar negeri. Nah, di Liga Arab kemarin itu, ya, eh, alhamdulillah, eh, kita sering disebut sebagai negara paling besar, Mhm. tapi negara yang paling toleran, negara yang paling bisa menjadi contoh ya. Sementara di dalam negeri mereka itu masih sibuk berdialog, ada nggak demokrasi dalam Islam, ada nggak hak asasi dalam Islam, ada nggak kesetaraan gender dalam Islam. Kita sudah lewati semuanya, dan itu sudah menjadi kenyataan di Indonesia kan. Mhm. Inilah kebanggaan kita semuanya, alhamdulillah. Baik. Dan yang paling penting juga bulan Ramadan ini, ya ini eh, bulan suci Ramadan itu adalah wisata Ramadan yang paling indah di dunia ini. Tentu setelah Makkah Madinah adalah Indonesia. Jadi Hotel Borobudur kemarin kita adakan Mhm. pertemuan ya. Dan ternyata turis-turis Ramadan itu berdatangan ke Indonesia karena siapapun yang akan merasakan nikmatnya Ramadan, datanglah ke Indonesia. Baik. Karena di situ luar biasa. Bulan ini disulap menjadi bulan yang sangat lain ya. Ya, misalnya mall-mallnya itu didandani dengan dandanan-dandanan Middle East country, itu ada untanya, lagu-lagunya pun juga lagu Middle East country. Baik. Kemudian media-media TV-nya juga itu ya apa namanya, menutup aurat. Masjidnya, hotel-hotel didandani mirip masjid ya. Walaupun nanti setelah Lebaran buka lagi kan, Betul, tapi betul. ini. Nah, Baik. Prof, eh, ini masih terkait tadi seperti yang Prof sampaikan mengenai toleransi dan persatuan, seperti ini agak terkait dengan Prof nih. Kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini menjadi viral Prof terkait suasana Ramadan, bahwasanya banyak masyarakat yang non Muslim itu ikut pada ba'da asar itu Prof, ikut meramaikan membeli makan makanan takjil itu Prof. Nah, melihat firman ini kira-kira apa tanggapan Prof nih Prof terkait dengan toleransi dan persatuan umat beragama ini Prof? itu buktinya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat buat alam semesta. Ya, itu artinya bahwa Islam itu memberikan kegembiraan untuk semua tanpa membedakan siapapun, apapun. Ya, coba kita lihat bulan Ramadan di Indonesia ini, kita lihat di media-media kemarin beberapa gereja mengundang saudara-saudaranya beragama Islam untuk buka puasa bersama. Mhm. Ya, itu susah ditemukan di negara lain. Ya, jadi secara resmi gereja mengundang umat Islam untuk buka puasa.
Dan di Istiqlal, coba kita lihat, perayaan 17 Agustus itu kan, dengan berpakaian kebesaran keagamaan masing-masing, merayakan upacara 17 Agustus di halaman Masjid Istiqlal. Nah, kita ada hari Jumat itu interfaith exercises, jadi senam kesegaran jasmani lintas agama, loncat-loncat di depan Masjid Istiqlal lintas agama. Di kita punya gym center, ya, pusat olahraga kebugaran lintas agama di Istiqlal. Kita punya apa namanya tuh, retreat ya. Kita juga punya lari-lari pagi melingkari Istiqlal 13 hektar. Itu kan lumayan tuh. Nah, kita bikin di situ itu. Nah, ada sarana olahraga itu kita buka untuk interfaith itu ya. Nah, habis itu kita breakfast. Mereka kadang-kadang lupa agamanya apa, saking dekatnya antara satu sama lain. Jadi inilah satu konsep pembauran yang dahsyat yang digagas oleh Istiqlal. Dan saya kira tidak bisa ditemukan contoh seperti ini di tempat-tempat yang lain. Baik. Prof, ini karena keterbatasan waktu, selalu kita menuju ke pertanyaan terakhir, Prof nih. Kira-kira apa nih, Prof, pesan Prof dalam program Mutiara Ramadan pada edisi Ramadan hari ini, Prof? Pertama ya, saya ingin mengajak seluruh warga bangsa untuk bersyukur. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat yang sedemikian indah, negeri yang sangat subur, ya, negaranya yang sangat damai, santun, ya. Syukuri itu. Memang kita punya banyak kelemahan, tapi memang kan nggak ada yang sempurna kan. Ya. Tapi bandingkan dengan negara-negara lain, kita kalau tidak bersyukur, takut nanti Tuhan murka. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada segenap warga masyarakat kita, terutama pasca pemilu ini ya. Marilah kita merajuk kembali, ya. Mungkin selama ini ada gesekan-gesekan yang terjadi melalui bulan suci Ramadan ini. Mari kita kembalikan diri kita bersama di dalam masjid, ya, atau di rumah ibadah masing-masing. Mari kita lupakan perbedaan, karena itu adalah bumbu-bumbu demokrasi yang harus kita lewati. Dan yang ketiga, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Tidak ada yang sempurna. Beranilah memberi maaf kepada orang lain, dan berani kita juga minta maaf kepada orang lain. Saya kira kalau ini yang kita lakukan, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat, kompetitiveness-nya itu sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, Profesor Nasaruddin, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bisa ikut wawancara pada hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, demikianlah wawancara kami bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dalam program Mutiara Ramadan. Saya Ahmad Faisal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.